Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, kita akan membahas atau bersama-sama belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, Nabi Yusuf itu adalah nabi yang diberi mukjizat dapat menafsirkan mimpi. Tahu menafsirkan mimpi? Menafsirkan mimpi itu adalah menerjemahkan arti mimpi. Misalkan kita mimpi ketemu sapi, berarti apa maksudnya? Nah, itu Nabi Yusuf diberi mukjizat seperti itu. Itu mukjizat loh ya, bukan hanya sekedar mengira-ngira, oh pasti gini, pasti gini. Kalau ada yang bisa menafsirkan mimpi, wallahu alam itu betul apa tidak. Tapi Nabi Yusuf itu diberikan mukjizat oleh Allah. Jadi langsung dari Allah diberi mukjizat seperti itu. Kalau yang lain wallahu alam, nggak tahu Pak Nur ya. Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata Nabi Yusuf itu di Ireni itu tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf adalah termasuk anak yang disayang oleh ibunya, oleh ayahnya, paling disayang. Dan beliau itu memiliki wajah yang sangat tampan. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Lalu Nabi Yakub berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat itu dugaan ya, bahwa nanti Nabi Yusuf itu memiliki kedudukan yang tinggi atau mempunyai jabatan. Selanjutnya kisah tentang Nabi Yusuf dicelakai. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf bermain di hutan. Terus ayahnya berkata atau menjawab Nabi Yakub, Jangan mengajak Yusuf ke hutan. Nanti ada serigala sedangkan dia masih kecil.
katanya Nabi Yakub. Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf itu berencana untuk menghilangkan nyawa Nabi Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Jadi ceritanya seperti ini. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Saudara-saudara Nabi Yusuf sampai berbohong seperti itu. Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah atau palsu seperti itu ya. Jadi mereka menunjukkan bukti yang palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan." Jadi intinya ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu berbohong kepada ayahnya tahu sampai akhirnya ayahnya itu nangis, atau Nabi Yakub nangis sampai buta karena menangisi Nabi Yusuf. Terus selang beberapa waktu ternyata ada kafilah atau sekumpulan orang yang lewat dan melewati sumur itu serta mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timba, Nabi Yusuf berpegangan pada timba tersebut dan ikut ditarik ke atas. Pedagang-pedagang itu terkejut. Ternyata yang ditarik itu adalah anak kecil yang sedang memegang talinya. Kaget sambil berkata, "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Katanya mereka seperti itu. Gini anak-anak ya. Pada zaman Nabi Yusuf itu, manusia itu diperdagangkan atau diperjualbelikan. Jadi kayak pasar gitu, ada pasar manusia. Jadi manusia zaman dulu itu diperdagangkan. Ayo dibeli, dia anak ini sehat, anak ini ganteng, anak orang ini kuat. Semakin baik fisiknya, semakin bagus rupanya, itu semakin mahal harganya. Itu dinamakan pasar budak atau pasar manusia. Itu sebelum agama Islam datang. Akhirnya sesampainya di pasar, Yusuf pun dijual. Pembelinya itu adalah seorang yang berkuasa di Mesir yang bernama Al-Aziz. Sang pembeli meminta kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Yusuf menjadi dewasa dan menjadi pemuda yang cerdas serta sangat tampan. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya, namun tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan mimpi tersebut. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi, maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah
kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, maka hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun. Tahu tertegun? Tertegun itu maksudnya adalah terkejut, kagum gitu ya, dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Sejak saat itu Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit, sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai berburu makanan dan berbondong-bondong ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Ayah mereka kini sudah tua dan kehilangan penglihatan. Seperti para katakan tadi ya, karena sering bersedih dan menangisi Nabi Yusuf. Setelah itu para putra Yakub alaihissalam itu pergi ke kerajaan dengan membawa Bunyamin, dan Yusuf menghampiri Bunyamin dengan diam-diam dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian bersembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana, tiba-tiba pegawai istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegah semua kafilah atau kumpulan. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan yang lain dipersilakan pulang. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar berita tersebut. "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu putus asa." Sewaktu mengambil makan berikutnya, Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian, Yusuf dan Bunyamin?" Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya. Terus mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang telah dibuang. Dan saudara-saudara mereka pun akhirnya meminta maaf. Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang," kata Yusuf. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nabi Yusuf pun akhirnya bertemu atau bersatu dengan keluarganya kembali. Seperti itu anak-anak. Itu tadi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Yang selanjutnya, jadi keteladanan Nabi Yusuf itu adalah yang pertama penyabar, pemaaf. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kita harus menjadi orang yang penyabar dan pemaaf meskipun berat ya, seperti itu. Yang selanjutnya kisah keteladanan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib itu berasal dari suku Madian. Nama lengkapnya itu adalah Shu'aib bin Yahyasham bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi itu bin-binnya itu panjang. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang ditinggal di sebuah daerah bernama Ma'an.
di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam nama daerahnya dikenal sebagai negeri Syria. Kalau sekarang disebut Syria ya. Kaum Madian itu pandai dalam berdagang dan bertani. Kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Jadi maksudnya kota mereka itu adalah tempat beristirahatnya kumpulan-kumpulan orang yang berdagang. Jadi suku Madian itu suka berbuat curang. Suku Madian itu suka berbuat curang dengan apa? Dengan mengurangi dan melebihkan timbangan. Dan Nabi Syuaib pun akhirnya apa? Akhirnya berdakwah kepada mereka agar bertaubat. Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan curang dan mengajak mereka untuk berbuat adil dan jujur. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan." Nabi Syuaib mengingatkan mereka, namun mereka tidak mau mengikutinya. Dablek kalau bahasa Inggrisnya ya. Sudah mereka tidak mau, malah diejek lagi. Ejekan dan hinaan mereka didengar dan terima oleh Nabi Syuaib alaihissalam dengan kesabaran dan kelapangan dada. Nabi Syuaib pun tidak menyambut kata-kata kasar itu. Dengan sabar Nabi Syuaib menerimanya lah istilahnya ya, nggak membalas. Terus Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu atau sakarapmu." Bahasa Inggrisnya seperti itu. "Sesungguhnya aku pun berbuat, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab," katanya Nabi Syuaib. Akhirnya kaum Madian itu benar-benar ingkar, nggak mau, nggak peduli dan nggak takut. Hanya sebagian kecil saja yang takut atau beriman kepada Nabi Syuaib. Sebagian besar masih tertutup hatinya. Nah, sedangkan Nabi Syuaib menghadapi kaumnya yang ingkar itu dengan bersabar. Nabi Syuaib merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Allah pun akhirnya apa? Membinasakan atau menghilangkan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras. Dar seperti itu ya. Disertai dengan gempa yang sangat kuat. Seperti itu. Sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian pun akhirnya binasa. Seperti itu anak-anak. Jadi kisah-kisah yang ada di Al-Quran dan zaman dulu sampai zaman sekarang itu sama semua anak-anak. Ketika kaum atau orang-orang yang ingkar pasti akan diberikan azab oleh Allah. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Syuaib itu sama. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Allah. Makanya kita harus senantiasa beriman kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Yuk kita sama-sama ya memperbaiki niat kita dan kita harus percaya kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah. Seperti itu anak-anak. Kalau kalian itu dengan belajar yang rajin, terus sholat yang rajin, ngaji juga yang rajin, seperti itu anak-anak ya. Sekian dulu dari Pak Anwar, jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tumakninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa
minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.